Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yureni, NPM 201500046. Saya di sini dari kelompok 1 dan saya sendiri sebagai moderator. Adapun teman saya Abi Firmansah, Ana Ratsmawati, Farahdina Azara Husna, Lili Tania. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Batasan dan Ruang Lingkup Sosiologi. Adapun rangkaian presentasi kami hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga kesimpulan, dan keempat penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulaikannya. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu pengetahuan lainnya. Secara umum, sosiologi termasuk salah satu ilmu sosial yang mempelajari manusia, khususnya yang menyangkut perilaku manusia. Dilihat dari penerapannya, sosiologi dapat digolongkan menjadi ilmu pengetahuan murni sekaligus ilmu pengetahuan. Yang pertama, sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan murni karena sosiologi bertujuan untuk menggambarkan dan membentuk pengetahuan secara abstrak guna mempertimbangkan mutunya. Yang kedua, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan terapan karena sosiologi bertujuan mencari cara-cara penggunaan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah praktis. Hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya. A. Hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat selalu berkebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tidak sama, tapi berhubungan dengan erat. Masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Jika diibaratkan, sosiologi merupakan tanah untuk tumbuhnya kebudayaan. Kebudayaan selalu bercorak sesuai dengan masyarakat. Masyarakat berhubungan erat dan golongan manusia. Adapun kebudayaan berhubungan dengan isi atau corak dari hubungan antara manusia dan golongan. Oleh karena itu, baik masyarakat atau kebudayaan sangat penting bagi sosiologi antropologi. Hanya saja penekanan kebudayaan berbeda. Yang B. Hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi adalah metode historis. Dalam hal ini, para sosiologi selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah, sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Oleh karena itu, antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik. Keduanya mempelajari kajian dan hubungan yang dialami masyarakat ataupun manusia. Sejarah mempelajari peristiwa masa silam. Sejak manusia mengenal peradaban, peristiwa-peristiwa itu kemudian dihubungkan satu sama lain, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh pada masa lampau serta mencari sebab terjadinya. Yang C. Hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dengan keterbatasan barang atau jasa yang tersedia. Misalnya, ilmu ekonomi berusaha memecahkan persoalan yang timbul karena tidak keseimbangan persediaan pangan dengan jumlah penduduk, serta mempelajari usaha menaikkan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun sosiologi mempelajari unsur-unsur kemasyarakatan secara keseluruhan. Sosiologi mempelajari bagaimana manusia berinteraksi, bekerja sama, bersaing dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Abi Firmansyah dengan NPM 20150041. Akan membacakan materi selanjutnya, yaitu sosiologi dewasa. Pengertian sosiologi dewasa adalah sikap dewasa seseorang yang harus lebih berakhlak mulia dan bersikap dewasa atau kedewasaan seseorang. Fungsi dari sosiologi dewasa yaitu, dengan mempelajari sosiologi dewasa, kita dapat mengetahui dan melihat dengan jelas bahwa siapa diri kita sendiri, baik itu sebagai pribadi maupun kelompok. Sosiologi juga bisa membantu dan mampu mengkaji tempat kita di masyarakat. Selain itu, juga bisa dapat melihat budaya yang lain yang belum diketahui. Dan terakhir, dengan sosiologi kita bisa mengetahui norma-norma
tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faradina Zarausna, nomor NPM 20150008. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang konsep sosiologi tentang masyarakat. Menurut Pidarta dalam jurnal landasan sosiologis dalam pendidikan oleh Shatriyadin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Beberapa di antaranya adalah konsep struktur sosial, sistem sosial, individual, dan masyarakat. Ada 10 konsep dasar sosiologi, yaitu yang pertama, struktur sosial merupakan keseluruhan dari unsur pokok dunia sosial. Konsep ini meliputi kaidah-kaidah atau norma sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial. Yang kedua, sistem sosial. Konsep ini merupakan proses terstruktur yang menunjukkan hubungan sosial individu dan kelompok dalam sistem lingkungannya yang lebih luas. Yang ketiga, proses sosial. Konsep ini diartikan sebagai pengaruh timbal balik dalam masyarakat. Yang keempat, lembaga sosial. Konsep lembaga sosial atau pranata sosial merupakan hubungan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial. Yang kelima, organisasi sosial. Konsep dasar ini cukup mirip dengan lembaga sosial. Organisasi sosial adalah hubungan kerjasama antar individu yang mengorientasikan pola perilaku anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketujuh, individual. Konsep individual diartikan sebagai hubungan sosial yang terjadi antara pribadi dengan pribadi lainnya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan adalah masyarakat. Konsep ini adalah masyarakat atau society. Konsep ini diartikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama untuk berinteraksi dan mencapai kepentingan bersama. Yang kesembilan adalah kelompok, merupakan himpunan masyarakat atau sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan kelompok sosial bisa menimbulkan integrasi sosial dan konflik sosial. Yang ke-10 adalah komunitas, merupakan kumpulan individu yang berinteraksi di dalam daerah tertentu. Biasanya, komunitas memiliki kesamaan visi, hobi, dan kepentingan lainnya. Terima kasih, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ana Rahmawati. 4. Sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi pada abad ke-19. Sejarah perkembangan sosiologi yang sering diajarkan adalah sosiologi sebagai ilmu modern yang saintifik atau ilmiah. Istilah ilmiah sendiri baru muncul pada abad pencerahan di Prancis. Pencerahan memiliki konotasi rasional dan empiris. Ilmu pengetahuan bersifat rasional ketika berasal dari pikiran manusia, bukan metafisik dan teologis. Ilmu pengetahuan bersifat empiris ketika bisa dicercap oleh indera untuk diuji kebenarannya. Maka sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah adalah sosiologi yang rasional dan empiris. Sebagai ilmu pengetahuan sosial yang rasional dan empiris, sosiologi berusia relatif lebih muda ketimbang ilmu sosial lainnya. Auguste Comte, tokoh intelektual Prancis, dalam bukunya Cours de Philosophie Positive 1838 mencetuskan istilah sosiologi yang saat itu memiliki konotasi fisik sosial. Hukum 3 tahap yang dielaborasikan Comte menegaskan bahwa sosiologi atau fisika sosial adalah ilmu yang berada pada tahap positif. Positif artinya rasional, empiris, dan bisa diteliti dengan hukum-hukum ilmiah, seperti pada ilmu alam. Berada di tahap positif artinya
meninggalkan unsur teologis dan metafisis. Dengan demikian, sejarah perkembangan sosiologi modern pada awal mula ditemukannya adalah ilmu pengetahuan yang positif. Metodologinya mengikuti hukum-hukum dalam ilmu alam, oleh karena itu dinamakan fisika sosial. Pada tahun 1876, intelektual Inggris Herbert Spencer menulis buku pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Di judulnya Principles of Sociology. Spencer adalah orang yang percaya pada teori evolusi Darwin. Ia menerapkan hukum evolusi biologis pada sosiologi. Spencer mengenalkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1883, intelektual Amerika Lester V. Ward menulis buku berjudul Dynamic Sociology. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama tentang desain tindakan sosial yang harus dilakukan masyarakat untuk menuju kemajuan berikutnya. Pada 1895, Emil Durkheim menerangkan secara detail metodologi ilmiah sosiologi dalam bukunya The Rules of Sociological Method. Sosiologi berkembang pesat di Eropa Barat pada abad 19. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh revolusi politik dan revolusi industri yang mengubah tatanan kehidupan sosial secara dramatis. Minat kaum intelektual untuk mengetahui perubahan sosial saat itu menjadi poin penting dalam sejarah perkembangan sosiologi. Salah satu tokoh berpengaruh dalam sosiologi adalah intelektual Inggris Karl Marx. Marx tidak pernah mengklaim dirinya secara spesifik sebagai sosiologi. Teorinya tentang perjuangan kelas memengaruhi perkembangan teori sosiologi, bahkan sampai hari ini. Teori-teori Marx melahirkan aliran Marxisme dalam sosiologi. Perubahan sosiologi dengan demikian menjadi faktor utama kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern. Sejarah perkembangan sosiologi abad 20. Memasuki abad 20 terjadi migrasi tradisi ilmiah sosiologi dari Eropa Barat ke Amerika Serikat. Sosiologi pada abad 20 berkembang pesat di Amerika Serikat. Perlu diperhatikan pula konteks Amerika Serikat pada abad awal 20. Saat itu, industrialisasi dan urbanisasi terjadi secara besar-besaran di perkotaan di Amerika Serikat. Akibat dari industrialisasi ini adalah perubahan sosial dan eskalasi yang besar. Masyarakat desa dan kota dengan terlihat mencolok perbedaannya. Kondisi demikian mematik kaum intelektual Amerika untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul akibat perubahan sosial. Sosiologi menjadi salah satu studi ilmu sosial yang paling diminati. Sejarah perkembangan sosiologi di Amerika Serikat pada periode sebelum Perang Dunia Pertama sampai dengan kisaran 1930-an didominasi oleh aliran Chicago School dengan tokoh utamanya Albion Wishmael yang sekaligus menjadi inisiator jurnal sosiologi paling prestisius di dunia sampai saat ini, American Journal of Sociology. Pada fase berikutnya, perkembangan Chicago School melahirkan tokoh besar Piotr Sorokin yang banyak berkontribusi memperluas aspek metodologi sosial. Sejumlah ahli sosiologi pasca Ward muncul di Amerika Serikat, antara lain W.I. Thomas, Robert Park, Charles Horton Colley, George
Herbert Mead, Jane Addams, Charlotte Perkins Gilman, Anna Julia Cooper, Marianne Weber, Beatrice Potter Webb, dan B.E. Dubus. Intelektual Jerman Max Weber mengkritik metode ilmiah sosiologi yang muncul pada abad 19. Weber berpendapat metode ilmu alam tidak relevan diterapkan pada ilmu sosial. Ilmu sosial menjadikan manusia sebagai subjeknya, sehingga terkandung unsur subjektivitas. Dalam ilmu sosial. Hal ini berbeda dengan ilmu alam yang mengedepankan unsur objektivitas. Weber mengusulkan alih-alih menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian, sosiologi seharusnya meneliti tindakan-tindakan sosial yang bersifat subjektif. Perdebatan antara objektivitas dan subjektivitas, agensi struktur dan mikro-makro dalam sosiologi berlangsung pada abad 20 sampai hari ini. Sejumlah aliran pemikiran ekstrim yang condong pada subjektivitas mengkritik keras sosiologi pada awal berdirinya. Sosiologi positivistik yang dicetus oleh Comte belakangan mulai ditinggalkan. Salah satu aliran pemikiran paling keras yang mengkritik sosiologi Comte adalah The Frankfurt School yang terdiri dari intelektual kritis dari Jerman. The Frankfurt School menapaki periode popularitasnya pada pertengahan abad 20. Kritik paling pedas yang dilontarkan adalah sosiologi positivisme tidak berkontribusi apa-apa pada sejarah manusia. Ilmu sosial tidak bisa netral, melainkan harus berpihak cita-cita transformasi sosial. Sejarah perkembangan sosiologi era kontemporer. Memasuki abad ke-21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin semakin banyak. Abad milenium menandai sosiologi sebagai ilmu yang sangat cair dan luas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Tania, NPM saya 20150030. Saya akan membacakan materi kelima, karakteristik sosiologi. Menurut Harry M. Johnson, seperti dikutip oleh Surjono Sukanto 1989, karakteristik keilmuan sosiologi itu sebagai berikut. Sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi itu mendasarkan diri pada observasi dan penalaran, bukan atas dasar wahyu atau hasil spekulasi. 2. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi berusaha memberi ikhtisar atau summary yang menunjukkan hubungan pernyataan atau proposisi secara logis. 3. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori-teori sosiologi dibangun atas dasar teori yang sudah ada. Teori-teori baru yang lebih benar dan lebih luas, pada dasarnya merupakan penyempurnaan teori-teori yang sudah ada. 4. Sosiologi non-etis, artinya sosiologi bukan ajaran tentang tata susila. Para sosiologi tidak membicarakan apakah suatu tingkah laku sosial itu baik atau buruk. Tugas seseorang sosiolog adalah mengungkap atau menerangkan tindakan sosial sebagai faktor sosial. Kesimpulannya, IPS dan ilmu sosial adalah kebutuhan umat manusia secara mendasar dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan. Kedua, berhubungan dengan kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Dari berbagai definisi, sosiologi dapat dilihat bahwa walaupun terdapat berbagai definisi yang berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu sosiologi ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia yang hidup dalam kelompok yang disebut masyarakat
pola-pola hubungan antara manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial seperti norma-norma dan kaidah-kaidah sosial dan pola kehidupan manusia dan berkaitan dengan lingkungannya. Selain itu, substansi yang menjadi batasan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu mempelajari hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dan ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan antar manusia. Ekonomi jika dilihat dari terminologi katanya berasal dari bahasa Inggris yaitu ekonomi, sementara kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomike yang berarti pengelolaan rumah tangga. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.